warahmatullahi wabarakatuh. How are you feeling? Semoga di rumah tetap bahagia ya, sehat lahir dan batin. Dan satu lagi, udah kelas 12, nggak perlu galau lama-lama. Oke, dalam kesempatan kali ini, materi yang kita bahas adalah tentang bagaimana menjadi pribadi yang dewasa, menjadi pribadi yang matang. Dan tentunya di dalamnya juga akan meliputi tentang stres dan cara mengatasinya. Oke, karena saya berkali-kali bilang jangan galau kelamaan, jangan stres terlalu dalam. Maka kali ini saya akan memberikan berbagai atau beberapa cara bagaimana cara mengatasi stres. Karena menjadi dewasa benar, sedih itu wajar, marah itu wajar. Tinggal bagaimana caranya kita mengatasinya. Oke, let's check it out. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang menangani stres. Coping stres itu artinya adalah cara, langkah, kegiatan untuk mengatasi stres. Ingat ya, orang-orang banyak familiar mengetahuinya coping stres. Tapi sebelumnya kalian perlu mengetahui gejala-gejala stres. Yang pertama adalah dari gejala mental, ketidakmampuan dalam berkonsentrasi pada belajar, dalam berbicara, berkomunikasi dengan orang lain, atau naik kendaraan. Pasti berpikirnya tentang masalahnya aja. Kemudian kehilangan rasa percaya diri, takut, insecure, ngerasa nggak aman, ngerasa nggak nyaman, minder, pesimis. Nah, itu bermula dari rasa tidak percaya diri. Kemudian kelelahan yang tidak berarti, kalian ngerasa lemas aja, menghela nafas yang dalam terus, kemudian berpikir lemah, nggak bisa lagi berpikir yang jauh. Udah deh, nggak tahu deh harus gimana deh, gitu. Ada lagi tingginya tingkat kecemasan dan ketakutan. Tahu-tahu kayak berpikir, kenapa ya? Ada apa ya? Gitu. Nanti gimana ya? Gitu ya. Kemudian ada dari segi gejala emosional, rasa takut atau serangan panik yang tidak rasional. Kemudian ada perasaan putus asa, meningkatnya sinisme. Nah, kelihatan nih. Kemudian dari gejala fisik, ototnya menegang. Otot bagian mana saja biasanya yang menegang saat stres? Bagian bahu, kepala, gitu ya, pundak biasanya menegang. Kalau sakit kepala, kalau otot menegang yang di bagian kepala bisa jadi sakit kepala, sakit bahu. Kemudian meningkatnya keringat dingin, biasanya terletak di tangan atau di kaki. Awalnya dingin, kemudian jadi basah. Kalau stres, khawatir, was-was, cemas. Kemudian kelelahan dan kehabisan energi, ya tadi ya, lemas, nggak bisa ngapa-ngapain. Sistem kekebalan tubuh akhirnya menurun, mudah terkena flu. Terus kena penyakit MAH. Ingat, penyakit MAH, sakit kepala, flu itu juga bisa juga dipicu oleh stres, ya. Kemudian jantung berdebar-debar. Ada lagi stres dari gejalanya perilaku. Perubahan pola hidup, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, kebanyakan makan, kebanyakan tidur, jadi nggak bisa stabil. Kemudian penarikan diri secara sosial, jadi ansos, merasa sepi di keramaian, maunya merenung terus, nangis sendiri di pojokan, gitu. Perilaku obsesif kompulsif, pokoknya orang nggak ada yang benar, kamu aja yang benar, seharusnya, nggak ada toleransi, gitu. Bertindak berlebihan, diamnya berlebihan, nangisnya berlebihan, bicaranya berlebihan, tidurnya berlebihan, atau begadangnya berlebihan. Tidak mencapai ketenangan deh jadinya, ya. Itu adalah gejala-gejala stres. Nah, ini coping stres. Coping stres atau cara mengatasi stres ada dua cara. Yang pertama, problem focus coping. Dari bahasanya, PFC, problem focus coping ini adalah cara menangani stres yang terfokus kepada permasalahannya, bagaimana solusinya, bagaimana konsekuensinya, ya. Kalau coping stresnya itu emotion focus coping, cara menangani stresnya lewat terfokus pada emosinya yang ditangani.
Ya, jadi ada dua, terfokus pada masalah dan terfokus pada emosi. Jadi intinya tidak terfokus pada stres. Nih, problem focus coping ada yang pertama, planful problem solving, melakukan usaha tertentu untuk merubah keadaan, termasuk strategi dan langkah. Ada yang dikerjakan, ada solusinya. Yang kedua, confrontative coping, reaksi untuk mengubah keadaan, melakukan sesuatu walaupun tidak yakin berhasil, tetapi setidaknya telah berbuat sesuatu. Harus apa? Punya masalah sama orang tua, nggak diem aja. Paling nggak membujuk, ngajak bicara orang tua. Sama teman, ajak komunikasi teman. Meskipun, ntar dicuekin. Lakukan aja, yang penting sudah ada yang dilakukan. Ya. Seeking social support, membicarakan masalah pada orang lain, menerima simpati dan pengertian dari orang lain. Cari masukan-masukan atau solusi atau simpati dari orang lain. Nih, ada caranya, perhatikan ya, karena ini akan menjadi tugas kalian. Problem focus coping yang pertama, menentukan masalah. Tentukan masalahnya apa. Dilihat dari lingkungannya, masalahnya apa sih? Kemudian menentukan alternatif pemecahan masalah. Dari masalah ini apa yang bisa saya lakukan? Solusi 1, solusi 2, solusi 3. Ya. Nomor 3, dari banyaknya alternatif solusi atau pemecahan masalah, pilih salah satunya yang konsekuensinya paling ringan resiko. Ya. Nomor 4, mengaplikasikan solusi atau melakukan solusinya. Jadi intinya kalau ada stres, kalau CPFC ini berpikir, dialihkan kepada berpikir tentang masalahnya dan pemecahan masalahnya. Jadi nggak terlalu lama untuk galau. Ini dia. Menentukan masalah juga ada caranya loh. Nih, yang pertama ada kondisi diri, deteksi dari gejala stresnya. Emang iya saya stres gitu. Apa aja sih gejalanya? Coba dilihat dari gejala mental, fisik, emosional. Coba dilihat. Gejala perilaku kah? Deteksi diri kalian, kenali diri kalian. Yang kemudian, kalau sudah dideteksi, oh ternyata ada beberapa gejala yang saya alami. Lihat kondisi sekitar, suasananya, sikap, dan emosi yang dirasakan orang-orang sekitar. Apakah iya? Kemudian, identifikasi kejadian yang telah dilalui. Dari rangkaian kegiatan yang telah dilakukan, kejadiannya yang telah dilalui apa aja sih? Sebenarnya masalahnya bagaimana? Ulang kronologinya dengan tenang. Lalu baru analisis sebab dan akibat kejadian. Jadi sebenarnya masalah ini sebabnya apa sih? Oh, faktornya karena ini, karena dia faktor ini, oh makanya jadi begini, gitu. Setelah sudah semua itu dipikirkan, baru ada ditentukan masalah. Baru masalahnya apa, ya? Nah, jadi intinya berpikir dulu. Dari menentukan masalah, ya, baru ditentukan solusi-solusi. Solusi 1, konsekuensinya apa? Solusi 1, konsekuensinya ada apa aja? Tambah beratkah? Bisa kan gini, punya masalah sama teman. Solusi 1, berkomunikasi, ngajak komunikasi. Konsekuensinya adalah bisa jadi temannya dingin, temannya masih cuek, kita harus merendah diri, gitu. Solusi 2, cuekin aja biarin, gitu. Apa konsekuensinya? Nggak nyaman, makin tambah masalah, kemudian kita jadi nggak semangat sekolah, gitu. Konsekuensinya harus dipikirkan juga dari setiap solusi. Ya. Setelah itu, pilihlah salah satu solusi yang resikonya paling bisa kalian terima atau konsekuensinya yang paling bisa kalian terima. Ya. Nih, pilih the best solution. The best solution itu minim resiko atau minimalisir masalah baru. Lakukan social supportnya harus ada dari lingkungan. Setelah itu, smile and be happy. Jalani kehidupan lagi.
Ini akan ada studi kasus. Ini akan menjadi tugas kalian. Pilih salah satu kasus, kemudian terapkan PFC-nya, problem focus coping-nya. Langkah-langkahnya. Penentuan masalah, masalahnya apa, solusinya apa, konsekuensi dari solusinya apa. Ada berapa alternatif solusinya, ya. Jadi kalian baca dulu 6 studi kasus dan pilih salah satu, kemudian selesaikan masalahnya. Oke, silakan. Oke, sudah ya. Sekarang yang kedua, emotion focus coping. Ya, yang pertama adalah acceptance, menerima kenyataan bahwa situasi stres yang dialami merupakan kenyataan, harus terjadi dan tidak bisa diubah, jadi terima, jangan menolak keadaan. Yang kedua, positive reinterpretation and growth, memandang situasi sebagai suatu hal yang positif dan memiliki manfaat atau belajar hal baru. Jadi kalau punya masalah, langsung berpikir, ini hikmahnya apa ya? Pelajaran baru bagi saya apa ya? Gitu. Jadi kalian alihkan fokusnya bukan di masalahnya, bukan di galaunya, tapi pembelajaran yang kalian dapatkan. Kemudian yang ketiga adalah positive reappraisal, menciptakan makna positif, mengembangkan diri dan melakukan kegiatan yang dapat mengurangi stres. Ya, nanti ada kegiatan-kegiatannya. Kemudian ada seeking emotional support, seeking emotional social support and religion. Mendapatkan simpati atau dukungan emosional dari orang lain untuk meningkatkan kepercayaan diri atau harga diri. Berbicara sama orang lain, butuh dukungan. Ya, dan ingat, istighfar dan sholawat bisa meringankan, insya Allah bisa meringankan permasalahan kalian. Atau lebih baik lagi membawa masalah kalian ke sepertiga malam. Ya. Ini, do your positive reappraisal, bernafas dengan benar. Nanti saya kasih tahu bernafas dengan benarnya gimana. Ada olahraga yang dapat meningkatkan mood kalian dengan baik. Berada di alam terbuka, melakukan hobi. Redaction itu membaca kalimat buku yang bisa membuat kalian menjadi tenang. Ekspresikan dirimu ke dalam tulisan, nulis diary lebih baik mungkin kalau tidak bisa dikomunikasikan dengan orang lain, gak bisa curhat, bisa nulis diary. Makan dan minum. Kemudian ada obat-obatan herbal, jangan obat penenang ya. Tertawa, melampiaskan kemarahan dan ketegangan tentunya dengan cara yang aman, tidak menyakiti diri sendiri. Terapi musik, warna dan napas. Nah, ini ada warna-warnanya. Selain warna kuning nanti akan saya kasih tahu cara-caranya. Menggunakan panca indera dan itu untuk relax, meditasi, kesadaran diri atau mindfulness. Nah, ada lagi metode malaikat pelindung. Kemudian tidur nyenyak. Agak susah ya punya masalah itu untuk tidur nyenyak, tapi nanti kita lihat cara-caranya atau beberapa terapi yang mungkin bisa kalian lakukan di rumah. Nih ada yang namanya kita bikin paket hadiah 10 menit. Minum, makan kue, pasang musik keras, menyalakan lilin aroma, meditasi, membelai peliharaan atau main squishy, jogging, berbaring di rumput, lalu pandang awan, baca majalah, chat dengan teman, makan coklat, dan mengisi teka-teki silang.
Kemudian ada lagi paket 30 menit untuk diri sendiri. Pergi ke kafe, latihan pernapasan. Ada berolahraga atau kardiovaskular. Baca buku untuk kesenangan. Lakukan sesuatu yang kreatif. Buat tulisan kreatif. Nonton TV atau DVD. Ya, nonton YouTube, Netflix. Itu mengatasi stres. Pergi ke taman, memperhatikan hal yang tidak pernah diperhatikan. Sekarang banyak tuh di taman komunitas-komunitas yang bisa kalian lihat. Memasak, merapikan kamar. Nah, mengalihkan stresnya lebih bermanfaat. Mengubah tatanan peralatan dan mindfulness, kesadaran diri. Ini, bernafas dengan benar. Sudah benarkah cara bernafas kamu? Coba kita cek. Letakkan satu tangan di dada, persis di bawah leher, sedangkan tangan yang satu di bawah perut. Sedangkan tangan yang satu di perut. Tetaplah bernafas sebagaimana sebelumnya. Tangan mana yang bergerak? Jika kamu berada dalam keadaan tenang, maka yang bergerak seharusnya adalah tangan yang berada di atas perut, bukan di dada ya. Jadi tarik nafas panjang, yang bergerak itu perut. Nah, baru keluar kayak orang tidur. Nih, ada caranya. Latihan bernafas saat merasa tertekan atau panik. Latihan 7-11, menarik nafas sambil menghitung 1-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu dihembuskan sambil hitung sampai 11. 8, 9, 10, 11. Gitu. Ada lagi namanya wave breath. Nah, bagaimana caranya? Lihat deh, kayak ombak kan, naik, turun. Jadi kalian bayangkan tutup mata kalian, buat gelombangnya naik. Naik, tarik nafas, turun. Naik, tarik nafas, turun. Begitu, sampai kalian merasa tenang. Fokusnya pada gambar yang ada di pikiran dan nafas yang kalian tarik dan hembuskan. Ya, itu. Ada lagi nih, breath in 2, 3, 4, 5. Hold 2, 3, 4, 5. Breath out 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi gini. Jadi hitung 2, 3, 4, 5. Tahannya sambil tahan. 2, 3, 4, 5. Keluarin. 2, 3, 4, 5. Nah, modifikasinya lebih lambat. 1 kali relax, 2 kali relax, 3 kali relax. Gitu. Atau modifikasi dengan gerakan atau sentuhan. Put your hands on leg, finger, and face. Oke. Jadi kayak gitu. Ada cara-caranya. Pegang tangan, pegang kaki. Tarik napas, pegang jarinya, pegang wajahnya. Bisa kayak gitu. Atau 1 relax, 2 relax, 3 relax. Atau tadi, dihitung. Ya. 2, 3, 4, 5. Itu tadi ambil napas. Tahan. 2, 3, 4, 5. Keluarkan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Cara bernafas. Jadi fokus pada nafas dan berhitung. Ada yang kalian merasakan progressive muscle relaxation ini cara untuk melemaskan bagian otot-otot yang tegang. Misalkan caranya adalah progressive muscle relaxation ini caranya adalah kalian kencangkan dulu. Misalkan tangan, kepalkan tangan, kepal, kuatkan. Sudah kuat? Lalu lemaskan. Lemaskan. Nah, gimana? Apa bedanya? Coba ya, sekali lagi, tangan kanan. Coba di kepala yang kencang, terus kencang lagi, terus kepal lagi. Ya, lemaskan. Gimana? Pasti beda rasanya ya. Itu relax. Nah, lagi dengan bahu. Sekarang bahu kalian diangkat. Ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Angkat bahunya. Lalu turunkan bahunya. Ya, perlahan.
Perlahan, perlahan, perlahan. Bagaimana rasa bahunya? Beda? Beda ya? Oke. Itu salah satu cara relax. Ada lagi yang namanya terapi warna atau nafas. Jadi kayak gini. Biru sama merah misalkan. Jadi ambil nafas bayangkan sambil warna biru. Kemudian hembuskan warna merah. Kayak gitu. Ketika ambil nafas, bayangkan warna biru. Kemudian ketika dihembuskan, bayangkan warna merah. Paham? Ya. Ada lagi malaikat pelindung. Lakukan dengan cara memikirkan seseorang yang kalian percayai. Pada saat memiliki pikiran negatif atau merasa khawatir, tanyalah pada diri sendiri. Nasihat yang akan diberikan oleh malaikat pelindung. Dengarkan malaikat pelindung kamu, karena suara mereka adalah suara kearifan atau kebijaksanaan. Ya, dipikirkan siapa orangnya. Oke, lalu kira-kira dia akan kasih nasihat apa ya buat saya? Gitu. Oke, lagi panca indera untuk relax. Misalkan yang pertama, pilihlah 3 jenis makanan. Nih, seru nih. 3 jenis makanan, cicipilah satu persatu, sedikit demi sedikit. Misalkan ada 3 rasa. Ya, ada yang manis, asin, asam. Coba makan yang manis dulu, coklat. Coba yang makan pedas, coba yang makan asam. Itu digantian gitu. Apa yang akan terjadi di pikiran kalian? Gitu, akan lebih baik moodnya nanti. Kemudian ada nyalakan sebuah lilin aroma. Ini panca inderanya penciuman ya. Mandilah dengan sabun wangi. Itu akan merilekskan kalian. Letakkan lonceng angin di depan jendela. Nah, lonceng ya, serem juga nih kalau ibu. Pastikan ada sesuatu yang menyenangkan untuk dilihat saat sedang duduk di meja atau disimpan di tas. Jadi gini, atau misalkan kalian punya boneka, kalian punya squeezy, jadi kalau stres kalian bisa lihat itu. Atau di handphone gambar-gambar yang kalian suka, gitu, yang bisa menaikkan mood kalian menjadi lebih baik. Kalau saya punya toolsnya adalah parfum itu. Kalau lagi mumet nyium parfum itu moodnya jadi baik. Nah, kemudian pasanglah musik dan nikmati dengan sungguh-sungguh. Dengarkan lagunya. Yang terakhir adalah lakukan pemijatan pada tangan dan kaki. Jadi bisa rileks. Oke, ada berbagai macam cara yang bisa kalian aplikasikan ya dalam mengatasi stres kalian. Nah, seperti biasa, tugasnya akan berbentuk voice recorder atau voice note. Suara yang kalian rekam di perekam suara, kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Kenapa sih Bu lewat voice note kayak podcast? Karena coba deh kalian pikirkan lagi, dalam beberapa bulan ini kalian hanya berinteraksi dengan handphone, berinteraksi dengan laptop, pulpen, kertas. Emang sih berinteraksi dengan gurunya, tapi tidak sebanyak yang kalian lakukan kalau di dalam kelas. Sehingga saya tidak berharap dan saya tidak inginkan jika kalian mengalami penurunan dalam keterampilan berkomunikasi. Karena setelah ini ketika kalian masuk kalau di kelas 12 banyak ujian yang kalian lakukan dan tidak lama kalian akan memasuki kehidupan universitas, kampus. Ya, sehingga saya berharap kalian tetap memiliki kemampuan atau keterampilan komunikasi yang baik, memiliki perbendaharaan kata yang banyak. Oke, tahu cara bagaimana berkomunikasi dengan baik, tahu cara bagaimana menyampaikan pesan dengan baik dan lancar. Oke ya, stay positif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.